Oke, nah pada kesempatan ini di sini saya sudah buatkan video ya penyelesaian soal UKK TKJ paket 2 ya. Oke, baiknya di sini saya sudah buat nama mikrotiknya tapi belum dibuat IB ya. Hanya nama mikrotik sama passwordnya. Nah, seperti biasa kita masuk ke router A dan router B-nya. Nah, di sini kita bagi dua ya. Jadi di sebelah kiri itu router A, sebelah kanan nih saya buat router B-nya. Oke, kita posisikan seperti ini. Nah, kalau ada tulisan Wondershare Filmora ini karena saya rekam pakai Filmora yang belum diregis ya. Oke, nah sebelah kanan itu router B ya, sebelah kiri router A. Oke, jangan langsung dibuat IP. Nah, oke, saya harap di sini kita buat dulu langsung romonnya dari tools ya. Kita ambil tools, kemudian romon. Kenapa kita buat romon langsung? Agar bisa kita remote nanti. Nah, buat secretsnya duanya kita buat ya. Jadi di router wireless juga kita langsung romon. Nah, di sini belum kita buat IP ya. Oke, samakan itu passwordnya. Nah, jadi dua-duanya sudah kita buat romon. Nah, kemudian kita masuk ke DHCP client router A ya, ether 1, pilih dia yes. Oke, sampai dapat IP. Nah, kemudian di router B juga DHCP client, kemudian ini kita pilih no ya, yang untuk router B nya apply. Oke, kemudian langsung kita masuk ke routing OSPF nya. Oh iya, roots-nya di bagian roots ya, IP roots-nya kita tambahkan di router B ya, gateway-nya langsung kita tambahkan gateway-nya. Sini kita buat gateway dari ISP-nya, dari sumbernya 192.168.11 ya. Apply, oke. Kita oke ya, sampai rest cable enter 1 ya, AS ya. Kemudian nah, di sini kita close dulu, masuk ke IP address. Nah, kita tambahkan address untuk kedua routernya. Nah, di router A sesuaikan dengan soal, langsung pilih di ether 2 ya. 192 ya, kita cek soalnya ya, 200 tambah nor absen ya, sebuah absen saya sini 1 10.2 apply. Oke ya, preview 24 ya. Kemudian di wireless ya, di wireless pilih WLAN, masukkan IB yang sesuai soal. Oke, 100 ya, 101 ya, 101.20.2 prefix 24 play. Oke. Nah, kenapa dia merah? Itu karena belum diaktifkan wirelessnya. Nah, langsung ke wireless, kita aktifkan wirelessnya wave interface. WLAN satunya kita checklist. Nah, kita double klik WLAN satunya, stationnya kita pilih AP bridge, kemudian bandnya 2 GHz BGN. Kemudian SSID-nya kita buat di sini sesuai dengan soalnya, UKK 01 ya, JSA gitu, itu nama kalian nanti. Kemudian di apply,
di oke. Nah, kemudian di security profile kita buatkan user dan password password untuk wirelessnya. Di sini kita buat WPA 2PSK saja. Oke. Nah, selesai. Oke ya. Nah, kemudian langsung kita aktifkan DHCP servernya agar semua yang terhubung ke WLAN nanti otomatis IP-nya ya, dari DHCP IP ya itu WLAN-nya WLAN 1 yang kita aktifkan nanti di DHCP servernya DHCP setup ya, pilih WLAN 1 ya. Ini kita next karena tidak ada aturan di soalnya entah sampai berapa IP-nya. Nah, kemudian DNS-nya kita tambahkan sesuai di soal 888. Last time-nya dia berada di 8 jam. Ya, kemudian kita next. Oke. Nah, dia tetap merah karena belum ada yang terhubung ke jaringan itu. Oke. Nah, di bagian OSPF kita aktifkan duanya ya. Kita aktifkan OSPF di router A dan router B-nya. Dan kita pilih di bagian network ya. Kita masukkan network dari router A dan router B-nya. Tapi nanti di bagian networknya diakhiri dengan prefix ya, dibuat prefixnya, jangan sampai lupa ya. Di networknya boleh digeser agar nampak semuanya. Nah, masukkan dia networknya. Nah, di sini networknya 192.168.1.0. Nah, tapi kita buat tambahkan prefixnya. Nah, di ether 1 dan ether 2 nya kita masukkan networknya ya. Nah, apabila lihat jumpa seperti ini, dia karena ada yang salah ya. Nah, di sini saya buat 2 ya, harusnya dia 0. Nah, kalau dia error seperti yang tadi, itu kemungkinan kita salah ketik. Nah, dia harus 0 prefix 24. Nah, kemudian di mikrotip B ya, atau untuk wirelessnya itu kita masukkan networknya WLAN 1 dan ether 1 nya. Ya, diakhiri dengan prefix. Oke, nah di sini sengaja saya buka sekali dua agar gampang kita mengerjakannya ya. Nah, kemudian langsung masuk ke intense ya di wireless. Nah, never ini kita ganti menjadi always ya. Oke. Jangan sampai itu ketinggalan. Agar jalan nanti routing A ke routing B-nya. Oke, baik. Di soal kita memblok ya, memblok situs Linux. Kita masuk ke IP web proxy ya, kita centang, kemudian enable, kita checklist portnya 3128 ya, di checklist anonymous-nya, kemudian masukkan case administratornya sekolah.sch.id ya. Just on this di checklist, kemudian di apply, kemudian pilih dia akses. Sebenarnya di web proxy itu tidak bisa memblok HTTPS ya, karena
Web proxy itu dia berjalan di HTTP, portnya port 80. Nanti kalau kita buat dia port 443, yaitu port HTTPS, semuanya nanti jadi terblok ya. Nah, tapi kita jalankan dulu ini untuk web proxy-nya agar sesuai dengan soal, tapi nanti kita tambahkan dengan layer 7 agar Linux-nya bisa terblok, tetapi situs yang lain tidak ikut terblok seperti itu. Oke ya. Nah, kita masukkan dst port 80, dst hostnya dan actionnya deny ya. Baik, oke. Seperti itu. Kemudian oke. Ya, kita buat dia aktifkan NAT-nya. Chain-nya dst-NAT, protokol TCP/6, port 80, baru interface-nya Ether 2 karena Ether 2 yang memblok ya di jaringan kabel. Kemudian ini kita pilih redirect to portnya 3128. Apply, oke. Nah, jadi di sini saya lupa untuk koneksi di firewall NAT-nya tadi nggak ditambahkan chain-nya. Jadi nggak apa-apa, kita buat dulu chain-nya. Ini src NAT ya. Ini kan src NAT-nya belum ada. Lupa tadi. Kita pilih ya src NAT, kemudian out interface-nya Ether 1 agar bisa terkonek internet ya. Kemudian di action masquerade ya, duanya kita buat di jaringan kabel atau router kita samakan dengan router B-nya untuk src NAT-nya. Out interface Ether 1, kemudian actionnya masquerade-nya. Play, oke. Nah, itu tadi ketinggalan satu. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan layer 7 protokolnya agar Linux-nya bisa terblok. Blok Linux JS. Nah, ini name ini bebas ya. Terserah mau buat apa. Nah, kemudian kita masukkan di sini di bagian regex-nya bintang titik bintang buka kurung Linux slash backslash ya .org tutup kurung titik bintang. Oke. Nah, nih di sini ada salah tulis. Seharusnya dia menggunakan tanda kali ya. Ya, tunggu sebentar. Ini saya agak lupa.
Oh ya nih, saya langkai videonya pakai kali titik tambah ya linux.org. Nah begitu, linux.org, tutup bintang. Kemudian kita masuk ke general ya, dari filter rules ini forward, kemudian DST portnya 443 karena yang kita upload adalah HTTPS ya. Kemudian kita pilih in interface Ether 2, advance-nya di layer 7 kita pilih blocker Linux yang dibuat tadi. Action-nya kita pilih drop gitu. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini saya sudah pindahkan tadi kabel LAN-nya ya ke router A di Ether 2. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita masukkan IP dari router A. Karena router A dia IP-nya statik. Jadi kita sesuaikan dengan router A ya. Nah, IP router A di sini 192.201.10.2. Nah, berarti kita buat nanti di sini dia di komputernya 192.201.10.3 begitu ya. Nah, kemudian default gateway-nya adalah default dari IP dari si router A. Oke, kemudian di DNS servernya samakan ya 192.201.10.2. Oke. Kemudian 888 kita oke kan. Oke. Nah, di sini dia langsung terkoneksi ya. Kita cek di status di detail. Nah, sudah sesuai. Oke. Nah, ini kita minimize dulu. Kita close. Nah, untuk pengujiannya kita di bagian riwayat kita hapus semuanya ya. Kita ketikkan linux.org. Nah, dia tidak bisa lagi. Kemudian kita buka YouTube. Nah, bisa dia terbuka. Kita buka yang lain juga bisa. Contohnya Facebook ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bisa tidak ada kendala untuk yang lain. Tapi Linux-nya sudah terblokir. Oke. Nah, ya untuk pengujian selanjutnya, nah bisa dibuka command prompt ya, di ping antar klien begitu. Nah ini karena saya buat video untuk cara penyelesaiannya saja. Nah saya tidak hubungkan wirelessnya, jadi saya tidak ping ya. Seharusnya ini memang sudah jalan semuanya. Oke ya, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga berhasil.